Pemda diminta waspada 9 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap penanganan kasus COVID-19. Pemerintah mencatat terdapat 9 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan kasus virus corona sepekan terakhir. Dari 9 provinsi itu, Jawa Barat menjadi daerah dengan kumulatif penambahan kasus COVID-19 dan kasus aktif tertinggi dalam kurun waktu 7 hari. Sementara 8 provinsi lainnya yang juga mengalami tren kenaikan kasus positif COVID-19, yakni Lampung, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Hal itu dikatakan juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito dalam jumpa pers virtual pada Minggu 7 November lalu. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka dari 9 provinsi ini, saat ini kasus aktif nasional adalah sebesar 0,29%. Wiku merinci kasus aktif yang lebih tinggi dari angka nasional, sebesar 0,29% masing-masing, yakni Lampung 1,68%, Sulawesi Utara 1,27%, Sulawesi Tenggara 0,35%, Maluku Utara 0,47%, dan Papua 5,03%. Sementara itu, mengenai angka kesembuhan nasional mencapai 96,33%. Provinsi dengan persentase kesembuhan yang masih di bawah angka nasional adalah Lampung, yaitu 90,63%, Jawa Timur 92,44%, Sulawesi Utara 95,73%, dan Papua 93,35%. Atas situasi peningkatan kasus COVID-19, Wiku meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan. Pemda perlu terus melakukan pemantauan perkembangan kasus COVID-19 dengan membaca data yang ada. Dengan demikian, Pemda bisa mengambil langkah-langkah pencegahan agar gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia bisa diantisipasi. Saya mohon kepada seluruh gubernur serta wali kota dan bupati, terutama dari provinsi yang saya sebutkan, untuk tidak lengah di tengah kondisi yang terkendali ini. Membaca data dan memahami situasi wilayahnya masing-masing penting untuk terus dilakukan secara konsisten, tidak hanya pada saat kasus mengalami lonjakan, namun juga saat kasus melandai. Terlebih pula, sebentar lagi Indonesia akan memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kondisi kasus harus terus dipertahankan tetap rendah dan terkendali. Wiku menambahkan, jelang masa Natal dan Tahun Baru, kebijakan pemerintah akan disesuaikan dengan perkembangan kasus terkini dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus dan gelombang ketiga COVID-19. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.